banyak masukan dan pihak-pihak mendorong kita ya untuk mencoba memikirkan ya bagaimana Muara Enim ini mau katakanlah dilakukan perubahan lah gitu. Dalam konsepsi tentu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia tersebut untuk ya kalau anak sekolah belajar bisa berinternet dan sebagainya. Jangan lupa bahwa Muara Enim ini yang terbesar sekarang ini menggunakan sistem belajar pakai Chromebook ya. Kita kemarin sudah kerjasama juga dengan pihak Google ya. Saya sendiri yang sudah datang ke sana. Ada beberapa yang diberikan arahan kepada kita, termasuk kita sudah mengumpulkan, saya katakan tadi, mengumpulkan pemegang itu supaya satu bahasa, satu tekad bagaimana usaha bisa jalan dari masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang istimewa karena kami Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos sudah hadir di kantor Bupati Muara Enim. Kita akan ngobrol tentang gebrakan sang pemimpin. Dari Muara Enim sudah hadir beberapa gebrakan yang cukup menantang, menarik, dan kita akan ngobrol dengan bupatinya langsung, Bapak Haji Edison SHM. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi saya mau buka dengan memberikan tunjangan Pak. Sebelum ngobrol lebih banyak Pak, saya mau langsung saja. Karena perjalanan kemari tadi malam agak lancar ini. Kami dengar sudah ada gerakan yang namanya jalan khusus batubara. Itu bisa diceritakan nih Kak sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Muara Enim ini. Baik. Karena itu yang paling meninggalkan kesan waktu pertama kami datang agak berbeda ya. Bisa diceritakan. Alhamdulillah Mas Yudi dan kru Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama kami mewakili masyarakat Muara Enim mengucapkan selamat datang di Kabupaten Muara Enim untuk Selatan Sepuluh. Mudah-mudahan kru Mas Yudi dan kawan-kawan betah di sini. Nah, terkait tadi apa yang dipertanyakan, itu memang selama ini sudah bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat tentang aktivitas di jalan raya. Banyak kemacetan, kerusakan jalan dan seterusnya sehingga masyarakat menjadi resah. Itu tantangan kita ke depan, dari hari ke hari kita mulai perbaiki, komunikasikan dengan stakeholder yang terkait supaya ya selangkah demi selangkah harus kita perbaiki. Nah, hari ini mudah-mudahan sudah dapat dirasakan walaupun belum begitu sempurna. Ke depan kita akan terus melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan program terutama pelajaran berkendara tingkat 3. Jadi jalan batubara itu Pak menghubungkan dari mana ke mana? Jadi batubara ini Mas Yudi untuk di Kabupaten Muara Enim ini sudah hampir menyebar ya. Potensinya sangat banyak, terutama yang pusatnya itu di daerah Tanjung Enim dan sekitarnya di Kecamatan Lawang Kidul. Itu di sisi timur sampai ke Tanjung Agung, perbatasan Batu Raja. Selanjutnya di sebelah barat, sisi barat Sungai Enim, itu juga berbatasan dengan Kabupaten Lahat yang juga banyak sekali iut-iut tambang batubara yang berada dalam Kabupaten Muara Enim. Selebih dari itu, ada juga potensi-potensi yang sekarang mulai dilirik dan digarap oleh investor seperti di Kecamatan Blinding, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Pak Petulai, dan masih banyak lagi yang sudah diinventarisasi dan dilirik oleh investor. Termasuk di dalamnya Kecamatan Menakak yang berbatasan dengan Kabupaten Bali. Nah, selama ini konsentrasi pengangkutan batubara dari iup-iup yang ada itu hampir seluruh itu melalui jalan umum, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan negara. Di kesempatan yang sama, jalan ini kan
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi umum dan gitu. Nah, dua kepentingan ini yang merupakan hal yang harus kita segera selesaikan, keselamatan persepsi dalam rangka mengatasi kemacetan, kecelakaan, kesemrautan, termasuk di dalamnya mengatasi debu-debu yang merupakan limbah akibat pengangkutan tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, kita secara terus-menerus ini, ya, secara simultan selalu menghimbau pengusaha, juga menghimbau masyarakat, jangan sampai terjadi adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kan begitu. Ego masing-masing pemegang itu sangat terasa, begitu. Dan mereka sudah dininambubuhkan memakai jalan umum, kan lancar, baik jalannya, tidak membayar, kan begitu. Kosnya rendah, karena itu ini yang yang secara menjadi sorotan masyarakat, kan gitu. Anda nggak kira-kira pemimpin yang ke depan itu bisa mengatasi masalah ini, kan betul. Itu salah satu yang menjadikan kita program atau kerja yang harus kita lakukan secara nyata di depan masyarakat. Masyarakat ini sangat resah berpuluh-puluh tahun bahkan, berperiode-periode. Nah, gitu. Ya. Jadi tidak salah Pak kalau kami langsung bertanya soal itu ya, merasakan langsung. Benar. Meskipun mungkin masih uji coba atau masih belum efektif ya. Jadi itu setelah kita lakukan diskusi, kita telah diskusi dengan masyarakat, mendengar keluhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan begitu kita mencoba untuk merangkul pemegang hidup. Tentu kita melakukan dialog, kita melapor kepada pimpinan yang atas, dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, ya kan. Karena memang masalah perizinan batubara tambang-tambang ini tidak berada di kabupaten. Dan karena itu kita berkoordinasi, kita melapor kepada Pak Gubernur. Selanjutnya Pak Gubernur ada beberapa yang diberikan arahan kepada kita, termasuk kita sudah mengumpulkan, saya katakan tadi, mengumpulkan pemegang itu supaya satu bahasa, satu tekad bagaimana usaha bisa jalan tapi masyarakat jangan resah, kan gitu. Nah, saya mulai mengumpulkan pengusaha-pengusaha itu dan alhamdulillah mendapat dukungan, kan. Kita lakukan MOU pada saat itu dan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah, itu loncatan menurut masyarakat itu adalah loncatan yang besar. Ini yang saya dengar ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini baik atau sudah baik atau lebih baik dari sebelum-sebelumnya, enggak, tapi ini menurut pandangan-pandangan beberapa pihak yang selama ini belum pernah dilakukan. Nah, atas step penyelesaian tersebut, selanjutnya kita oleh Pak Gubernur dilakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini tidak hanya mengundang pengusaha batubara, tapi para kepala daerah yang daerahnya dilintasi oleh jalan atau angkutan batubara, gitu. Pada kesempatan itu, kalau nggak salah saya datang Bupati Muara Enim, Bupati Lahad, Bupati Pali, Bupati diwakili ya, Ogan Ilir, kemudian Wali Kota Prabu Muli. Barangkali itu yang intensitas transportasinya sangat besar, kan. Oleh karena itu Pak Gubernur memprioritaskan 5 daerah tersebut, utamanya Muara Enim dan Kabupaten Lahad. Pada saat itu sudah terjadi peristiwa ambruknya jembatan di Muara Lawai dalam Kabupaten Lahad, tetangga kita sebelah, kan begitu. Sehingga begitu bersemangatnya kita, memang kita sudah berencana membuat program tersebut, mencarikan solusi. Dan hikmahnya itu jembatan itu menjadi roboh. Nah, ini membukakan mata, ya, membukakan mata semua pihak. Oh, kita harus berbuat. Tidak boleh lagi kita terlena dengan kenikmatan yang selama ini, ya kan. Nah, dirasakan. Nah, sekarang kita harus mengambil sikap. Kemudian langkah selanjutnya setelah rapat tersebut sebagai tindak lanjutnya, Bapak Gubernur kan mengeluarkan kebijakan, yaitu surat edaran tentang pengangkutan batubara melalui jalan umum, kan begitu. Dan alhamdulillah mendapat support. Beliau bertekad supaya sejak atau terhitung 1 Januari 2026 itu tidak ada lagi sama sekali
truk-truk atau pengangkutan batu bara ini melalui jalan umum itu. Kemarin saya juga dengan Pak Wakil Gubernur sudah meninjau langsung ya, rencana jalan hauling batu bara itu dari wilayah Kabupaten Muara Enim tembus ke Kabupaten Lahad dan tembus ke jalan khusus batu bara melalui jalan Sirfu namanya, lintas Pali sampai ke pelabuhan itu. Oh, udah langsung dicek ya kemarin ya? Sudah siap. Yes. Nanti ada visualnya barangkali dikasihkan ya, yang foto-foto saya di lapangan. Ya. Tentu masih banyak gebrakan yang lain yang dicatat di media ya. Dalam pemberitaan kami juga, kami ingin flashback dulu nih Pak. 6 bulan setelah menjabat ini kan, gebrakan-gebrakan sudah muncul. Nah, saya ingin kembali menanyakan Pak Bupati ini, sebelumnya apakah sudah terpikirkan untuk atau apa yang mendorong menjadi mencalonkan diri sebagai bupati saat itu? Oh gitu. Baik, secara etnis saya ini kan putra daerah Muara Enim. Sebelumnya latar belakang saya adalah seorang ASN di Badan Pertanahan Nasional ya, ATR BPN. Melihat situasi kabupaten yang menurut beberapa pihak dan termasuk saya sendiri harus dilakukan langkah-langkah perubahan. Nah, banyak masukan dan pihak-pihak mendorong kita ya untuk mencoba memikirkan ya bagaimana Muara Enim ini katakanlah dilakukan perubahan lah kalau gitu. Dalam konsepsi ya, dalam konsepsi. Nah, dari itu ya kita berdiskusi dengan keluarga tentu kan bagaimana. Kemudian membaca peluang. Kita kan kalau mau calon itu harus maunya menang kan begitu. Jadi tidak mau hanya sekedar emosional saja, ya berdasarkan emosional, kemudian menyiapkan amunisi dan seterusnya, tapi kita tanpa perhitungan yang matang. Tidak mau kita seperti itu kan Mas Yudi ya. Nah, oleh karena itu kita lakukan analisa secara internal, pemetaan dan seterusnya. Kemudian membaca situasi siapa kira-kira yang harus kita gandeng untuk berpasangan. Selanjutnya menyamakan visi dan misi program apa yang harus kita lakukan di Kabupaten Muara Enim jika kita diberikan amanah. Nah, alhamdulillah tanggal 27 November 2024 itu dilakukan pemilihan, kita mendapatkan suara terbanyak dan pada akhirnya tanggal 20 Februari 2025 kemarin kita dilantik sebagai kepala daerah, bupati, wakil bupati secara serentak oleh Bapak Presiden, kan begitu. Nah, tentu kita kan tidak membawa kotak kosong atau pemikiran tanpa perencanaan. Sudah pasti ada beberapa prioritas pekerjaan yang harus kita kerjakan. Itu. Tadi sudah kita sampaikan masalah transportasi ini ternyata sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Di samping kebutuhan pokok secara rohani atau yang lain-lain kan begitu. Saya tambahkan sedikit tadi, bukan hanya hauling batu bara, tetapi kita juga sudah untuk pertama kali melakukan MOU dengan pihak-pihak terkait seperti PTBA, Asosiasi Pertambangan, PUPR Pusat untuk membangun flyover yang tadinya berlintasan antara kereta api dengan jalan nasional kan begitu, sering macet itu kan begitu. Dan itu kita sudah lakukan. Tinggal kita merealisasikan. Tahap sekarang ini sedang dilakukan pengkajian oleh pihak-pihak terkait seperti KAI, PUPR, supaya flyover itu, kalau target yang kita lakukan, yang kita rencanakan, itu di awal 2028 tidak ada lagi perlintasan kereta api di wilayah Muara Enim yang melintasi pokoknya semua sudah terbangun flyover gitu. Dan alhamdulillah tanpa dana dari APBD. Bagaimana itu? Jadi itu partisipasi. Kita bagi seperti di daerah Blimbing, itu tanggung jawab membangunnya itu dari KAI. Di Gunung Megang itu tanggung jawab dari PUPR. Di Gunung Megang 2 itu tanggung jawab asosiasi pengangkutan batu bara ini kan. Karena batu bara ini prediksi yang akan prediksi ke depan itu PTBA itu saja targetnya tuh sampai 100 juta ton per tahun. Jadi kalau itu hanya baru PTBA, belum perusahaan swasta yang lain, itu bisa 10 menit berlintas itu. 10 menit, setiap 10 menit itu melintas kereta api. Bagaimana masyarakat mau apa kan? Nggak mungkin itu. Itu di bidang apa?
Kemudian di bidang lain tentu kita banyak hal ya. Misalnya soal potensi daerah dari sektor pertanian, kan begitu. Potensi Muara Enim ini sangat luar biasa. Oleh karena itu kita membuat program-program, kita membuat perencanaan ya. Kemudian tentu itu dibungkus dalam satu visi dan misi kan. Kemudian digejotankan, diwujudkan dengan dalam program-program yang sudah kami susun. Ada 20 program prioritas ya yang harus kita lakukan di semua sektor. Ada banyak itu. Saya mungkin nanti bisa dimintakan kepada narasumber kami program apa saja itu. Dan alhamdulillah tahap demi tahap sudah mulai kita realisasikan. Perlu diingat dan kepada masyarakat juga harap maklum bahwa kami baru menjabat lebih kurang 6 bulan ya, dan visi, misi dan program itu tentu harus didukung dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu insya Allah ini nanti mulai dari ABT sampai kepada induk dan seterusnya 4,5 tahun ke depan itu sudah memulai menganggarkan untuk merealisasikan program dalam visi dan misi tersebut itu. Banyak yang kita jadikan skala prioritas itu diantaranya misalnya tentang anak sekolah. Di mana-mana kan anak sekolah ini banyak di beberapa daerah seragam sekolah gratis seperti itu kan, itu menjadi prioritas. Dan kita bukan hanya seragam saja, termasuk LKS misalnya kan, yang menyusahkan orang tua setiap 2 bulan, 3 bulan beli LKS dan seterusnya, itu sudah kita cover semua. Kemudian ada lagi program jaminan sosial tentang santunan kematian, yang tadinya 2,5 juta kita naikkan menjadi 3 juta. Ini rapordanya sedang mau disahkan, insya Allah sebentar lagi akan disahkan tanggal 14 nanti. Nah, itu adalah jaminan bagaimana kita peduli terhadap masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan data yang kita terima, bahwa di Kabupaten Muara Enim ini ada lebih kurang hampir 300.000 data masyarakat miskin yang belum tercover oleh PKH, ya, program Keluarga Harapan kan gitu. Bagaimana yang lain, masyarakat yang lain? Tentu pertama ada kecemburuan, kemudian ada merasakan mereka ketidakadilan di tengah masyarakat. Nah itu kita tutup yang kemiskinan ekstrim itu dengan PKH membara namanya. Jadi kita subsidi dengan APBD kita, yang belum mendapatkan tadi kita isi dengan keuangan daerah. Kita ada program PKH membara. Membara itu Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera. Oh, gitu. Jadi tagline kita begitu. Jadi bukan membara maksudnya kebakaran gitu kan. Bukan batu bara ya. Bukan. Ya ada juga kaitannya seperti itu. Nah, itu yang kemudian di bidang pertanian tentu kita lakukan subsidi pupuk, penyediaan pupuk murah dan seterusnya Pak ya. Kita lakukan itu juga. Di pariwisata kita sudah banyak ini anugerah Allah ini memberikan suatu keistimewaan di Kabupaten Muara Enim ini. Seperti adanya air terjun Bedegung dan sebagainya, itu belum begitu maksimal, masih tradisional pengelolaannya. Maka saya sudah membuat ini, kami sama Bu Wabu sudah membuat master plan ke depan, bagaimana itu bisa menjadi nasional bahkan internasional. Seperti sarana di sana itu masih belum bisa dimasuki oleh mobil bus besar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau rombongan pengajian mau apa ke sana itu masih terhalang, masih tradisional. Tapi jalan udah bagus. Jalan yang ada sudah bagus, tapi masih terhalang karena itu masih kecil melewati desa ya. Nah, kita sudah petakan itu akan membuat jalan lingkar di atas desa Bedegung langsung menuju kepada objek wisata. Nah, banyak seperti itu. Selanjutnya ya tentu penataan perkotaan. Kalau masih dilihat Muara Enim ini ya kotanya beberapa kali mendapat adipura ya, kita harus akui itu. Kita terima kasih dengan atas jasa-jasa pendahulu yang sudah merintis ya, sudah mendapatkan penghargaan secara nasional. Tetapi masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan, kenyamanan dan seterusnya kan begitu. Pembangunan ini, kota ini kan ya lihatlah sendiri, kotanya nggak terlalu besar, tapi masih banyak yang sentuhan belum kita lakukan kan begitu. Oleh karena mungkin ya pimpinan-pimpinan yang dulu itu segala prioritasnya kan beda-beda ya. Mungkin ada penataan kota, ada desa, ada pertanian dan sebagainya. Kita ingin ini dilakukan secara simultan baik di desa maupun perkotaan. Terus sebentar lagi kita lakukan penataan perkotaan. Oleh karena itu saya sudah mengumpulkan teman-teman
DPRD Dapil 1 ya, DPRD itu untuk mendengar aspirasi masyarakat melalui mereka. Apa sih yang dibutuhkan oleh Kota Muara Enim ini? Misalnya trotoar, siring, lampu jalan, taman dan seterusnya. Ayo kita bangun secara sama-sama gitu. Sekaligus ini apa yang mereka janjikan kepada masyarakat, kita satu padukan dengan program pemerintah sehingga terintegrasi gitu. Itulah kira-kira. Ya. Begitu banyaknya yang harus dikerjakan itu, Pak. Ya, Mas Yudi, banyak. PR kita sangat banyak. Kalau menurut kami ya, jadi, tapi kita harus maklumi bahwa sekarang kan tidak semua pihak yang sependapat dengan kita, ada juga kan itu. Tentu itu menjadi bagian dari penyemangat kita supaya kita lebih cepat melakukan langkah-langkah perbaikan, kan begitu. Karena memang ada prioritas itu kan sesuai dengan kepentingan. Kadang-kadang kan di WA kita itu mengalir, itu ada yang begini, ada yang mengusulkan begitu ya, tapi hanya aspirasi kan tadi. Iya, aspirasi, tapi ya maklum juga masyarakat bahwa anggaran kita terbatas. Walaupun saat ini kita harus berbangga bahwa anggaran atau APBD Kabupaten Muara Enim termasuk yang tersehat di Sumatera Selatan. Tersehat ya bahasanya. Tersehat dan rasanya yang terbesar ya untuk kabupaten ya, di luar kota Palembang. Dan ini agak bangga sedikit kita, boleh dong bangga sedikit ya. Nah, kita dari PDRB ya, pendapatan domestik bruto, itu kita tertinggi di Sumatera Selatan. Jadi ada 142 juta per tahun per kakak. Nah, sementara yang lain di bawah 121. Itu data BPS nasional, kan begitu. Tapi kalau kita mau jujur, kita harus tetap melakukan langkah-langkah yang agak ekstrim itu. Supaya, karena apa? Karena antara data administratif dengan kenyataan yang ada di lapangan, menurut kami itu belum linear. Nah, untuk mengejar itu, supaya data yang ada secara administratif dengan fakta di lapangan benar-benar linear, nah kita harus kejar. Seperti misalnya di PUPR itu Perkim ya, Perkim kita ada program bedah rumah, Mas, bedah rumah untuk masyarakat miskin ekstrim. Itu tahun ini 1.200. Nah, bayangkan 1.200 rumah, baik yang bersifat rehab ya, maupun yang membangun secara dari nol, dari baru. Itu langkah-langkah kita. Itu dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Di bidang kesehatan kita kemarin mendapatkan penghargaan di Bali itu nomor 1 untuk satu program, dan kemarin saya menjadi narasumber di Pontianak di Asosiasi Dinas Kesehatan Nasional, beberapa program yang kita lakukan, dan kita mendapat apresiasi. Insya Allah beberapa waktu ke depan mereka dari daerah-daerah tersebar di seluruh Indonesia itu akan melakukan studi banding lah. Kalau kata orang studi tiru kan begitu kan, ada beberapa hal ternyata keunggulan di Muara Enim ini yang mungkin bisa laksanakan di daerah masing-masing. Iya. Memang dari sisi program-program yang kami tangkap banyak sekali yang mengejutkan ya, Pak Bupati. Satu lagi yang cukup menjadi gebrakan itu adalah soal PDAM. Oh, siap. Ya, katanya Pak Bupati ingin meningkatkan sampai ke pelanggan di atas 50.000. Bisa diceritakan soal itu? Oh, baik. Jadi begini. Saya sejak jadi bupati ya, baru kemarin saya menginjakkan kaki ke kantor PDAM dan bersilaturahim dengan teman-teman yang bekerja di PDAM, terus terang aja. Kenapa? Saya ingin dari bawah, saya ingin mendapatkan data-data dulu. Ya. Semua data keluhan, data pelanggan, data masalah dan sebagainya. Setelah itu data itu kita dapatkan, kita kan bisa bercerita ke sana. Kalau kita dilantik kemudian kita nanti omong kosong kan gitu. Tapi kalau kita sudah memiliki data ya kan gitu, kita bisa diskusikan, yuk ini harus kita bawa kemana PDAM ini. Nah, termasuk di dalamnya yang terakhir ini banyak menjadi keluhan masyarakat itu ada beberapa titik yang airnya kurang maksimal mengalir. Yang kedua yang paling banyak itu tentang mutu air baku. Yaitu mutu air yang sumbernya dari Sungai Enim maupun Sungai Lematang yang terindikasi ya itu terjadi pencemaran oleh pelaku-pelaku usaha tambang.
Nah, ini sedang kita analisa, kita sudah membentuk tim, ya, tim semacam dewan lah ya, satuan tugas untuk memantau tentang pencemaran limbah, air Enim dan air Lematang sebagai sumber air PDAM Lematang Enim. Nah, kemarin saya bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Direktur PDAM Lematang Enim yang lama, saya menyerahkan surat pelaksana tugas sebagai kuasa pengguna modal ya, KPM, saya sebagai Bupati ingin melihat kinerja yang akan dilakukan oleh pimpinan PDAM yang baru kan begitu. Oleh karena itu kita belum lelang, kita PLT-kan dulu bagaimana kinerjanya sambil kita lakukan evaluasi kan gitu. Itu diberikan waktu berdasarkan regulasi selama 6 bulan kan gitu. Nah, di dalam diskusi kita kemarin setelah saya menyerahkan surat perintah pelaksana tugas, banyak muncul informasi-informasi ternyata. Di antaranya berdasarkan laporan, pelanggan kita masih di angka 45.100. Itu. Oleh karena itu berdasarkan regulasi kita tidak boleh kepengurusan dewan direksi itu 3 direkturnya, nggak boleh, harus 1 di bawah 50.000 kan begitu. Jadi saya bilang kalau kita mau kembali lagi ke 3 orang direktur, maka harus dipenuhi syarat minimal dari sesuai dengan aturan perundang-undangan. PP 53 tahun 2004 itu yang menyatakan begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya dia diidentifikasi di lapangan, inventarisasi mana-mana saja masyarakat yang berpotensi. Bila perlu kita jemput bola, bila perlu jaringannya itu tidak usah bayar, tidak usah setor, kita pasang jaringannya. Tatkala air mengalir baru kita tagih, kan begitu. Untuk mengejar dari segi kuantitas ya, dari segi kuantitas mengejar 50.000 lebih. Tapi bagi kami pribadi, saya dengan Pak Bu Wabub, bukan itu yang menjadi yang utama, tapi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu yang menjadi keluhan hari-hari. WA saya sering mendapatkan keluhan itu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Saya tantang kemarin, ayo kerja sekarang. Makanya yang saya PLT-kan itu direktur teknik. Karena dia yang mengetahui betul tentang masalah apa, kurang sarana dan prasarana di bidang apa. Kalau memang perlu dilakukan peran serta dari APBD, ya kita sisihkan itu untuk beli apa misalnya, atau memperbesar intake misalnya kan, atau perpipaan misalnya, kita saya bangun. Nah, jangan sampai kita ini, ya saya katakan tidak ada perubahan setelah dilakukan pergantian pengurusan baru kan begitu, semangat barulah gitu. Selanjutnya ada juga di dalam diskusi tersebut teman-teman, Pak, operasional kita sekarang sudah kurang, salah satu alternatif yang harus kita lakukan adalah kita menaikkan tarif, gitu, supaya bisa mengejar cost kan itu, balance gitu kan. Gitu. Saya katakan itu salah satu kemungkinan yang harus dilakukan. Tapi saya pribadi tidak mau itu lakukan sebelum pelayanan kita dirasakan baik oleh masyarakat. Kalau kita sudah baik pelayanan kita kepada masyarakat, enggak usah kita yang mengusulkan masyarakat sendiri, Pak. Udah 20 tahun ini PDAM enggak naikkan tarifnya. Kalau bisa dinaikkan dong, Pak, kan begitu. Itu bisa terjadi tatkala pelayanan kita sudah maksimal kan begitu. Tapi kalau dalam kondisi kita ya bahasanya kelimpungan, kita belum memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak keluhannya, kita menaikkan tarif, itu saya tidak sependapat. Nah, oleh karena itulah kalau ada pemberitaan bagaimana kita bisa menaikkan itu dari sisi volume untuk mengejar struktur organisasi PDAM itu bisa menjadi sesuai dengan yang sekarang ada. Tapi berdasarkan regulasi terpaksa kita kerucutkan satu aja kemarin. Yang duanya kita tutup dulu, itu tidak boleh lagi berdasarkan aturan yang ada. Itu dari segi kuantitas. Kualitas saya katakan tadi itu perbaiki mutu. Lakukan apa? Buka telinga 24 jam ya. Bila perlu jangan tidur saya bilang, karena masyarakat ini mengeluh. Kita 46.100 pelanggan itu 5 aja yang mengeluh dimasukkan di media sosial sekarang seolah-olah kalian tidak bekerja. Oleh karena itu, lakukan itu, jangan sampai terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan yang selama terjadi menjadi keluhan masyarakat. Persoalan mutu air baku sebagai sumber PDAM tersebut, ya kita rangkul teman-teman pengusaha pertambangan, termasuk pegiat sosial untuk sama-sama mengingatkan. Kemarin kita tanda tangan di Fakta Integritas. Kemarin,
sama perusahaan-perusahaan pertambangan ada ya. Itu di apa ruang Pangrita itu sudah kita lakukan. Dan saya sudah kemarin minta supaya dibuat WA group ya, untuk menjaga lingkungan, untuk saling mengingatkan. Kalau umpamanya nanti sumber air kita kotor, kita akan ingatkan dalam grup itu, tolong cek tambang mana di antara kalian ini yang airnya mengalir, yang mencemari. Kan mudah begitu kan? Sama-sama saling mengingatkan. Begitu Mas Yudi. Jadi berapa lama target untuk pengurus baru PDAM itu untuk meningkatkan? Ya, saya kira 3 bulan sudah mulai kelihatan. Tidak harus sempurna benar, tapi apakah langkah-langkah yang menuju perbaikan sudah dilakukan? Kan gitu. Kalau sama saja dengan yang apa, berarti tidak bekerja kan begitu. Hanya memegang SK itu. SK itu kan hanya perantara, Pak. Memberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah perubahan pembangunan dengan kewenangannya disertai anggaran, termasuk menata SDM yang ada. Ya, saya katakan kemarin, kalau memang tidak bisa dipertahankan SDM-nya tidak bisa, karena salah satu visi misi dan program kerja kita itu menjamin ketersediaan air bersih, dan itu mungkin menjadi penyumbang, salah satu penyumbang bagaimana kita tingkat keterpilihan kita sebagai bupati bisa kan, oh ini selama tadi airnya ngadet nih, kita pilih Pak Edison dengan Bu Sumarni aja nih, karena janjinya kan gitu. Nah, bisa jadi kan sekian persen nyumbang dari situ. Oleh karena itu kita sebagai pemegang amanah, kalau menurut saya ya, walaupun belum sempurna betul, saya katakan dari hari ke hari kita harus lakukan perubahan. Kalau sama saja dengan kemarin, apalagi lebih mundur, ya namanya kita ya nggak ada gunanya. Gitu Mas Didi. Ya. Dari kota, saya mau menanyakan soal desa ini Pak. Ya. Ada soal digitalisasi di desa. Ya, desa membara atau apa ininya? Ya. Tagline-nya. Ya, Pak Ardian ya, Kepala Dinas Kominfo, kita memang pertama ingin menghilangkan blind spot ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah launching desa digital membara. Desa digital membara. Kita tekadkan itu di Tegalrejo kan salah ya, kita lakukan itu launchingnya. Ini kita maksudkan nanti kalau memang sudah masalah internet dan seterusnya ini sudah teratasi, kita ingin membangun satu konektivitas mulai dari perencanaan, kegiatan masyarakat sampai ke pelaporan dari desa itu melalui digitalisasi, gitu. Itu dari segi pemerintahan. Kemudian dari segi masyarakat tentu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia tersebut untuk ya kalau anak sekolah belajar bisa berinternet dan sebagainya. Jangan lupa bahwa Muara Enim ini yang terbesar sekarang ini menggunakan sistem belajarnya pakai Chromebook ya. Kita kemarin sudah kerjasama juga dengan pihak Google ya. Saya sendiri yang sudah datang ke sana. Langkah-langkah itu kita lakukan sebagai upaya bagaimana Muara Enim ini bisa maju loh gitu loh. Ya, anak belajarnya pakai smartboard, pakai Chromebook kan begitu. Nah itu sudah mulai sekarang. Rata-rata satu sekolah itu Chromebooknya itu sudah 15 lah. Nah nanti ke depan kita akan lengkapi minimal itu ada 60 per sekolah, tetapi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tinggal sekarang akses internetnya gitu maksudnya? Ya, akses internetnya gitu. Tapi kalau akses internetnya sudah tersedia dengan baik kan sudah lancar, pasti kita yang program tadi ya Pak Ardian sudah pasti kita bisa lakukan. Saya ingin semuanya terkoneksi itu perencanaan desa, kemudian sistem pelaksanaan pembangunan, evaluasi, kemudian pelaporan itu kalau bisa jangan sering-sering rapat-rapat secara manual gitu. Jadi dari desa itu dan sebaliknya pun kita bisa pantau itu. Kita bisa pantau dengan konektivitas jaringan internet dan sebagainya. Makanya satu desa yang digital itu semuanya mengcover itu Pak. Baik untuk kegiatan masyarakatan, pemerintahan. Gitu. Oh, jadi bukan cuma soal pendidikan, tapi semua ya Pak? Ya? Semua, kalau sudah tersedia prasarana itu kan pasti itu bisa dimanfaatkan itu. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, bukan cuma bupati atau pemimpin daerah ya yang berkampanye Pak, kami juga berkampanye Pak. Oh, siap. Tapi bukan kampanye politik. Ya. Kami berkampanye untuk mendukung kopi Sumatera Selatan. Oh, siap. Lihat atau apa yang bisa pemerintah kabupaten support untuk kopi Semende ini. Nah, siap. Jadi terima kasih. Saya sebenarnya
Semende ini punya perhatian dan kenangan khusus. Bukan berarti membedakan dengan daerah lain, kecamatan lain kan. Karena pada saat pertama sekali saya waktu SD, di situ ada bumi perkemahan di daerah Pulau Panggung namanya. Saya waktu SD saya Nah, waktu kampanye kemarin intens ke sana kan gitu. Memang luar biasa potensinya Mas Yudi. Kopi, wah, saya nggak bisa membayangkan kalau ini dimanage dengan profesional kan gitu. Pertama yang ingin saya katakan bahwa Semende memproduksi kopi yang mutu dan kualitasnya sangat baik ya menurut kita. Tapi memang ada beberapa segi atau sisi yang harus kita perbaiki. Pertama misalnya menghimbau kepada masyarakat agar memetik kopi itu kalau memang betul-betul sudah matang. Kan beda, yang merah kan. Kemudian dari sisi pemerintah sendiri tentu punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dari sisi kewilayahan, kopi Semende tapi dijual oleh daerah lain. Jadi yang dapat nama itu orang daerah lain kan gitu. Saya tidak mau saya katakan itu. Jadi kita sudah ada beberapa komunitas yang kita lakukan atau kita bentuk untuk bagaimana kita pertama memasarkan. Jadi kalau produknya ini ada baik tapi pemasarannya seret kan percuma juga kan, nggak bisa Nah, kemarin masyarakat kita bersyukur sama-sama harga kopi sangat baik, 70 ribuan ke atas di desa, walaupun fluktuatif harganya, tetapi sudah sempat memberikan semangat yang begitu luar biasa. Nah, nanti kita melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan itu akan lakukan pembinaan khusus komunitas kopi dan kita ingin memagari bahwa pemasarannya itu dikoordinir oleh betul-betul dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Jangan produk kita tapi dicuri oleh daerah lain ya. Kerbau punya susu ya, sapi punya nama, atau terbalik itu ya. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita tidak ingin seperti itu dan ingin betul-betul itu kan kita ini bukan hanya kepuasan itu bukan hanya material kan. Ada juga kepuasan spiritual kan begitu. Kita sekarang sudah melakukan itu kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, Semende khususnya, saudara ya. Jangan cuma puas di harga, tapi nama Semende ini sangat luar biasa. Itu harus dipelihara. Jadi keunggulannya, kualitasnya itu harus terus diperbaiki. Begitu. Nah, dari pemerintah kami sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Muara Enim untuk membuat program dan langkah-langkah. Pertama, melengkapi sarana dan prasarana seperti Alsintan dan sebagainya. Kemudian itu sudah dianggarkan. Kemudian untuk pemasarannya supaya dapat terkoordinir. Walaupun pasar ini kan pasar bebas, nggak bisa kita apakan. Minimal kita bisa memonitor. Jangan sampai petani-petani ini sudah tekadnya sedemikian rupa. Tatkala pemasaran, kita ya, kalau bahasanya itu budi kejemu ya, jangan sampai ketipu oleh karena itu ya harus ada peran serta atau peran dari pemerintah daerah dan itu insya Allah kita lakukan. Kita sudah membuat planning tentang kopi Semende, termasuk membentuk komunitas-komunitas yang secara langsung atau tidak langsung mempromosikan kopi Semende. Walaupun kopi Semende ini sudah terkenal, saya tidak sebut merek lah kan begitu. Karena nggak boleh nanti dikira endorse kan. Tapi yang pasti Mas Yudi, ada satu kopi yang terkenal dari Muara Enim ini. Ya, saya tidak sebut apa. Nah, itu kualitasnya luar biasa sampai kalau Muara Enim itu bahasa gurau mereka ya, belum dapat kiriman kopi itu, gitu kan. Nah, itu mereknya kita nggak boleh karena ada merek-merek lain kan gitu. Nah, itu yang apa? Itu maksudnya. Yang jelas kopi Semende ya, Pak ya. Kopi Semende. Ya. Memang tadi saya bilang, di antara kopi Sumsel bukan penghasil terbesar secara volume. Ya, meskipun besar juga di Muara Enim, tapi kopi Semende namanya begitu, ini sudah setara lah ya dengan kalau di daerah lain ada kopi Toraja, kopi Gayo, ini ada brand namanya kopi Semende, Pak. Siap, salah. Ya, mudah-mudahan makin ini ya.
Petani makin sejahtera. Kopi Semende bukan kita mengendorse merek ya. Bukan merek, tapi ini kan nama sebutan ya. Nama daerah penghasil ya. Nama daerah penghasil. Semende itu kan ada 3. Semende Raya itu Semende darat tengah, Semende darat hulu, Semende darat laut kan gitu kan. Ya. Saya ingin bertanya Pak Bupati, dari sekian banyak program yang luar biasa ya, banyak gebrakan dalam 6 bulan tadi saya sudah sebutkan beberapa kali jadi perbincangan lah ya, apa yang dilakukan di Pemkab Muara Enim ini. Sebenarnya dalam jangka waktu 5 tahun atau ya 5 tahun dulu dan kemudian ke depan apa yang Bapak bayangkan berubah dari Muara Enim ini? Ya, pertama saya selalu menyampaikan kepada teman-teman OPD bahwa potensi yang ada di Muara Enim ini belum linear dengan kesejahteraan masyarakat Muara Enim. Padahal potensi Muara Enim semua ada, mau pertanian, mau perkebunan, mau gas bumi, batu bara, minyak, semua ada. Dan itu karakteristiknya itu masing-masing daerah. Nah, kalau mau padi di Muara Belide dan seterusnya, di daerah hilir kan begitu, Gelombang Raya dan seterusnya. Karet, sawit, semua ada. Batu bara, minyak, panas bumi, semua ada Mas di sini. Tapi setelah saya analisa, saya katakan, ternyata itu tadi belum linear. Pendapatan asli daerah, kita bicara APBD ini. Pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim ini, kalau menurut saya pribadi bersama Ibu Wabub, seharusnya bisa lebih maksimal. Ya kan? Oleh karena itu, saya targetkan sampai 2029 akhir, itu APBD, PAD murni pendapatan asli daerah itu harus di atas 1 triliun. Kalau sekarang masih sangat jauh kan begitu. Supaya apa? Dengan adanya PAD murni ini, kita bisa lincah menggunakan, tidak tergantung dari pihak-pihak lain, termasuk tidak tergantung dari pemerintah pusat. Kita bisa lincah untuk membangun jembatan gantung, kita bisa membangun jalan-jalan usaha tani dan sebagainya gitu. Supaya roda perekonomian ini bergerak semua. Kalau kita PAD kita besar. Bagaimana cara meningkatkan PAD yang saya katakan tadi? Tentu potensi-potensi sangat banyak ini, Pak. Banyak aset-aset kita yang sekarang ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga, tapi belum memberikan sumbangsi yang signifikan. Saya katakanlah mereka memanfaatkan sarana kita seperti jalan kabupaten, dimanfaatkan oleh perusahaan angkutan batu bara. Saya contohkan saja. Tapi partisipasi mereka kepada kita atas penggunaan jalan tersebut sangat kecil. Nah, oleh karena itu dari sisi itu aja nanti insya Allah tahun-tahun ke depan akan luar biasa peningkatan PAD kita. Nah, potensi-potensi memang benar kata orang itu, menjadi pimpinan itu harus ada jiwa entrepreneurship. Jadi ada seni kan, ada seni memimpin, bukan hanya birokrat tulen kan begitu. Harus bisa membaca sela-sela sisi-sisi mana yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Kan gitu. Pariwisata kita banyak, tapi kita belum masih tradisional, pengelolaannya masih tradisional. Ya ketentukan aja karcisnya masih karcis seperti nonton bioskop tahun 70-an kan gitu. Ini apa? Kemudian kita juga di samping kita meningkatkan potensi-potensi pendapatan itu juga kita berusaha untuk memberikan pemahaman baik kepada masyarakat pelaku usaha maupun aparatur kita sendiri agar menutup celah-celah kebocoran daripada PAD tersebut kan begitu. Di samping yang kita lakukan untuk peningkatan PAD, kita juga terus-menerus mengajak perusahaan-perusahaan pelaku usaha di Kabupaten Muara Enim ini agar pemanfaatan CSR itu betul-betul tepat guna, tepat sasaran, dan sejalan dengan visi misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati, supaya dia nyambung kan begitu. Jangan berdiri sendiri, ini berjalan ke mana, ini jalan ke sana, akhirnya nggak maksimal. Nah, boleh misalnya satu program Bupati Wakil Bupati dilaksanakan, tapi karena anggaran dan seterusnya ini kurang misalnya kan gitu, mereka tambah. Seperti misalnya UMKM, sekarang kita UMKM alhamdulillah sudah mulai menggeliat. Saya sudah mendapatkan laporan dari lapangan ini, bukan laporan administratif. Kalau laporan administratif itu saya perlu, tapi bagi saya yang pasti nyata di lapangannya bagaimana. Itu ada komunitas paguyuban UMKM di sekitar GOR ya. Yang mereka sudah berapa ribu kemarin tuh kita kasih nomor induk berusaha secara gratis gitu. Kemudian di dalam APBD nanti kita sudah anggarkan untuk mensubsidi mereka
seperti mereka, atau pinjaman dengan bunga lunak dan seterusnya gitu. Jadi semua sisi ini saya membayangkan Muara Enim ini ya kedepannya harus lebih baik daripada sekarang lah. Dan itu potensi itu ada, bos. Potensi itu ada, masalahnya kan gitu. Kita nggak ngemis-ngemis lah. Bayangkan sekarang ini APBD kita nggak ada loh kita ngutang dengan pihak ketiga. Nggak ada, sehat benar gitu. Tapi pengelolaannya ayo kita sama-sama untuk dimaksimalkan bagaimana untuk membangun kantong-kantong ekonomi yang selama tadi belum bisa tergarap. Ya. Satu jalan misalnya mengeluarkan produk karet, kopi dan sebagainya itu ternyata masih. Nah itu yang harus kita maksimalkan sehingga kita ada salah satu program di bidang pertanian ini kita menyediakan alat eskavator ya. Kita linearkan dengan program pemerintah tidak boleh membakar kan begitu. Nah kita sediakan alat eskavator ini untuk membantu masyarakat membuka lahan ya itu. Nanti masing-masing kita letakkan di UPTD atau di kecamatan ya, mereka nanti mungkin membantunya itu dari sisi minyak aja lah kira-kira kan gitu. Minyaknya dibelikan oleh masyarakat tetapi itu tidak bayar sama sekali. Dan mulai tahu ABT ini kita coba ada berapa kemarin? 12 kalau nggak salah. 12 kita titip di UPTD itu sampai pada saatnya nanti kita berharap itu paling tidak separuh dari jumlah desa yang ada. Artinya kalau sekarang 246 desa 10 kelurahan, oke lah kelurahan kita keluarkan 246 desa itu berarti kita harus ada 123. Nah itu minimal. Jadi 2 desa bisa satu gitu. Yang kita programkan untuk di bidang pertanian. Begitu. Ya. Luar biasa betul ini Pak Bupati ya. Pertanian, infrastruktur, ya. Kesehatan, pendidikan, bahkan kopi sudah kita programkan. Jangan lupa kopi semendir. Di akhir ini kami juga ingin harus pergi mencari kopi nih. Oh siap, ini, Pak. siap. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjutkan di lain kesempatan untuk melihat gebrakan-gebrakan berikutnya. Insya Allah. Jadi apa yang kami lakukan selama 6 bulan ke belakang, sebetulnya saya sendiri sebagai Bupati nggak tahu apa kami sudah bekerja apa belum ya, begitu. Orang-orang mengatakan udah Pak begini-gini, syukurlah kalau begitu. Tapi saya sendiri merasakan kayaknya belum bekerja sih ya. Tapi kalau itu sudah dirasakan, alhamdulillah kan begitu. Itu untuk menjadi penyemangat kita. Artinya gini, kita tidak boleh berpuas diri, maksudnya. Mendapatkan informasi, Pak, Bapak sudah begini-gini. Sebetulnya itu kan adalah bagian daripada dibantunya oleh masyarakat, partisipasi masyarakat, kan begitu. Tanpa masyarakat, tanpa stakeholder, tanpa teman-teman OPD yang membantu, ya nggak mungkin bisa kami laksanakan. Tinggal bagaimana program kita ini sesuai dengan rel yang kita rencanakan, ya kan gitu. Oleh karena itu 6 bulan ke belakang ya sebenarnya masih pemanasan ya. Kalau saya mengatakan masih pemanasan. Mas Yudi, penertiban batu bara dan sebagainya bukan tidak ada tantangan. Tapi saya tidak pernah bercerita dengan teman-teman OPD. Nggak usah, biar pemimpin yang apakan. Tantangannya luar biasa, Pak. Sangat-sangat luar biasa. Tapi cukup saya sendiri yang merasakan. Masyarakat menikmati aja kan begitu. Nah, untuk itu di akhir menjangan ini saya sebagai pemerintah atau Bupati Muara Enim, Ibu Sumarni sebagai Wakil Bupati Muara Enim, jangan bosan-bosan memberikan kritik, masukan dan saran kepada kami. Ya tanpa kritik saran kami kita tidak tahu jalan lorong atau misalnya parit mampet dan sebagainya kan, berikanlah informasi. Dan kami berharap satu hal, kita membangun Muara Enim ini secara kekeluargaan tapi profesional. Ya, alhamdulillah komunikasi dengan pihak DPRD kita betul-betul sangat solid sekarang ini kan karena tujuan kita sama. Ya kan, baik mereka maupun kita, masyarakat, OPD, bagaimana memaksimalkan potensi yang ada, anggaran yang ada ini untuk mensejahterakan rakyat Muara Enim. Itu kuncinya kan begitu. Kalau kita sudah sama-sama persepsi itu dan sekarang sudah terbangun itu, alhamdulillah saya teman-teman OPD ini begitu cepat menyesuaikan kan. Karena pimpinan kan berganti-ganti Mas Yudi kan. Nah, begitu kita masuk, ini loh visi misi, ini loh program kerja. Mereka dalam waktu nggak sampai 1 bulan itu sudah memberikan ini Pak. Ini program kerja. Begitu kita linearkan atau kita cross check dengan program kita, oh nyambung masuk. Walaupun ada beberapa hal seperti misalnya
itu kayak kami punya janji meneruskan pembangunan jalan tol, misalnya kan gitu. Nah, jalan tol ini memang itu kan pemerintah pusat. Tapi saya secara diam-diam sudah mencari beberapa investor yang mungkin meneruskan pembangunan ini. Kan pembangunan ini kan tidak bukan artinya pemerintah bukan di stop, ya. Bukan itu kan. Karena memang ini seharusnya sudah tinggal pembangunan konstruksi. Kalau ini sudah terbangun, Muara Enim Palembang itu hanya 1,5 jam kan gitu. Nah, cuman oleh karena itu pihak-pihak swasta itu masih berkoordinasi dengan pihak perbankan, Himbara kan begitu. Nah, tapi kita tetap mendorong, saya sudah koordinasi dengan bupati sekitar sini, sekitar Muara Enim ini, supaya kita tetap mendorong pemerintah pusat agar kembali lagi memasukkan jalan tol ini sebagai PSN, supaya konektivitas antar daerah itu bisa tersambung. Nah, selanjutnya ada janji kami lagi yang sekarang sedang digarap, insya Allah juga tidak memakai APBD. Itu pembangunan mall. Itu sekarang investornya sudah oke, sudah firm, tinggal mereka sudah beberapa titik yang sudah sudah mereka tinjau, tapi saya rahasiakan titiknya di mana. Rahasiakan Pak ya. Takut nanti di ini Pak, apa namanya, tanah di. Iya, nanti kan orang mengincar dari sekitar. Spekulan seperti itu. Nah, kenapa? Ini pada saat saya kampanye, saya tanya ya, terutama ibu-ibu yang usianya 40 ke bawah. Apa yang dibutuhkan Pak? Bangun mall Pak, katanya kan gitu. Karena kami kalau mau ke mall itu, mau nge-mall bahasanya itu keluar daerah, nggak saya sebutkanlah daerahnya ya, nggak boleh nanti marah ya. Berarti, nah, nge-mallnya Pak kami ke sana, katanya. Masa iya? Padahal di sana rupanya kalau Sabtu Minggu itu ya plat BGD semua. Plat Muara Enim. Jadi 70% nge-mall di situ tuh orang Muara Enim kan begitu. Loh, artinya ini potensi. Kalau ini sudah terrealisir, di samping ada wisata belanja, juga akan ada penyerapan tenaga kerja, pemasaran produk UMKM, kan begitu. Termasuk di dalamnya pajak-pajak dari tenan-tenan yang ada di dalam mall itu sendiri, kan akan menambah apa. Nah, satu lagi yang perlu saya ini sebelum diakhiri Mas Yudi sama Pak Arifin. Kita ini kan perusahaan level nasional bahkan internasional sangat banyak Pak di Muara Enim ini. Cuman kita regulasi yang ada sekarang masih terpusat karena kita memang NKRI kan, kita tidak anti NKRI. Tapi ada regulasi yang insya Allah nanti kita usulkan melalui APKASI, ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, supaya beberapa hal itu untuk didiskusikan, bahan diskusikan, dengan harapan bisa memberikan keadilan, kan begitu. Kalau Muara Enim ini kaya raya, seharusnya ya mendapat perhatian lebih lah, kan bahasanya begitu. Gitu, barangkali? Iya, ya, luar biasa ini, Pak Edison. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kami dengan Bupati Muara Enim, Pak Edison. Muara Enim, kabupaten terkaya yang ingin rakyatnya lebih sejahtera. Amin. Salam Tribun.